Lamnya ini qasar tapi berubah menjadi lam fi'il. Fi'ilnya di sini fi'il amar ya. Qul, kata perintah. Katakanlah wahai Muhammad. Nah, lam fi'il ini karena lam matinya ketemu alif atau ketemu hamzah, ini lam fi'il ini menjadi idhar hukum lam mati. Karena huruf lam sukun bertemu dengan huruf berharokat yaitu alif. Qul a. Sebetulnya itu bukan alif, itu hamzah. Nanti kita bahas apa bedanya alif dan hamzah ya. Nah, ini qul karena ini fisiknya alif, ya udah oke lah alif. Qul walaupun itu sebetulnya hamzah. Dibaca jelas idhar lam mati. A-nya qasar, qul a'u, O-nya juga qasar. Yang berubah nama qasar ini berubah menjadi mad tabi'i. Kenapa menjadi mad tabi'i? Karena huruf berbaris doma dengan waw mati. Qul a'u, a qasar, O-nya mad tabi'i ya. Qasar yang berubah menjadi mad tabi'i karena apa? Ini doma dengan waw mati. Pasangan ya, ingat mad tabi'i kan 3. Doma dengan waw mati, fathah dengan alif, kasrah dengan ya mati. Nah, ini doma tuh ya. Doma dengan waw mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak dimanapun berada, kita coba program terbaru kita. Selain ada terjemah per kata, ada juga ini tajwid per huruf ya. Ada tajwid per huruf, ada juga nanti dilatenkan per kata. Jadi nanti ibu dan bapak siapapun insya Allah akan bisa membaca, insya Allah akan bisa belajar memahami Al-Quran, belajar Al-Quran dengan terjemah per kata, tajwid per huruf maupun dilatenkan per kata. Baik, ini kita coba, ini adalah surah An-Nas, kita belajar tajwid per huruf. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tuh ya. A. Ini qasar. Apa itu qasar? Bacaan pendek. Lawannya qasar panjang gitu ya. Nanti panjang itu ada berapa panjang kan? Ada sekedar panjang itu mad tabi'i, mad asli, mad badal itu panjangnya 1 alif. Ada juga nanti yang berubah panjang menjadi mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad arid li sukun, mad lazim musaqqal kalimi dan mad-mad yang lainnya. Pokoknya pahami dulu, qasar itu bacaan pendek ya. Qasar pendek, qasar. Qasar, qasar. Qasar tulisannya jadi qasar dibacanya. A-nya pendek. O-nya ini mad tabi'i. Kenapa mad tabi'i? Huruf qasar yang sudah ada pemanjangnya nih kan. O itu qasar pendek, bacaan pendek menjadi panjang karena ada waw mati. Nah ini ya. Tuh. Zu-nya pendek juga qasar ya. Pendek, yang pendek itu qasar. A'udzu bi lafaz Allah ini dibacanya tipis. Bunyi A ya, jangan bunyi O tapi bunyi A. Allah, bismillah ya, jangan bismillah. A'udzu billah. Kenapa lafaz Allahnya dibaca tipis? Itu namanya tarkik. Kenapa? Karena ini tuh, sebelum lafaz Allah, karena sebelum lafaz Allah ada huruf yang berbaris di bawah atau kasrah. Nah ini. Nah ini kasrah ya. Nih. Sebelum lafaz Allah ada nih. Sebelum lafaz Allah, kenapa ini dibaca tipis tarkik? Karena sebelum lafaz Allah ada huruf yang berbaris kasrah. Hurufnya apa saja? Yang penting ininya nih. Sebelum lafaz Allah ada huruf yang berbaris di bawah, baris kasrah. A'udzu billahi minasy. Ya, ini ya. A'udzu billahi. Ini lafaz Allahnya dibaca tipis, tarkik. Karena sebelum lafaz Allah ada hurufnya apa saja yang berbaris kasroh. Ini kasroh yang penting ya. Jadi yang mempengaruhi lafaz Allah ini tipis atau tebal tergantung sebelum lafaz Allah ini di bawah apa di atas. Kalau di bawah tipis bunyi A. Tapi kalau sebelumnya di atas bunyi patah atau domah ya, bunyi O. Jadi a'udzubillah ya, bismillah, a'udzubillah. La-nya ini mad apa tuh? Nah ini kenapa nih? Ada patah berdiri. Nah ini mad asli ya. Mad asli, mad tabi'i itu juga. Cuman di sini saya bedakan ya. Kalau mad tabi'i itu ada penyebabnya. Ini kayak
Domah dengan wawu mati ini disebut mad tabii juga boleh. Tapi saya bedakan. Yang mad asli ini kayak gini, patah berdiri, kasroh berdiri, domah berdiri. Tapi adanya selain di alif dan di hadomir. Karena kalau di alif di hamzah nanti jadi mad badal. Kalau di hadomir jadi mad silah qasir. Ini mad asli ya. Tuh, kenapa mad asli tuh? Kenapa mad asli? Nih ya. Nah ini. Karena ada patah berdiri. A'udzu billahi. Ya, hi-nya kosar ya pendek. Mi-nya juga kosor, pendek. Nunnya juga kosar ya. Kosar tuh pendek. A'udzu billahi minasy. Nah, alif lamnya ini hamzah wasal. Ya, sebelumnya ini ada hamzah, ada alif. Alif ini alif yang tidak dibaca. Karena diwasal, maka tidak dibaca. Ya, minash. Jadi alif lamnya seakan-akan alif ini tidak ada. Terus lamnya juga tidak ada. Gampangnya karena di atas lam ini tidak ada tanda. Di atas alif dan lam ini tidak tanda ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Jadi alifnya tidak dibaca, lamnya tidak dibaca. Muncul pertanyaan kalau tidak dibaca ngapain ditulis? Nah inilah ceritanya. Beda ya. Jadi dalam bahasa Arab itu al itu selalu ada ya. Dalam kalimat isim. Dan itu selalu ada kalau dia pengertiannya jadi isim ma'rifah. Kecuali nanti isim nakiroh. Ya, jadi membedakan antara pengertian umum dan khusus perlu alif lam. Kalau bahasa Inggris itu the ya. Jadi pengkhusus. Minash ini alif lam yang tidak dibaca. Kenapa alif lam ini tidak dibaca tuh? Gampangnya karena tidak ada tanda baca. Tuh ya, alif lamnya ini disebut alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah kenapa tidak dibaca? Tuh. Di atas lamnya tidak ada apa-apa. Ya. Nih. Di atas alif lam tidak ada apa-apa. Tetapi setelah alif lam itu ini karena di atas alif lamnya kosong, tidak ada tanda apa-apa. Tuh ya. Kosong kan? Nggak ada tanda apa-apa. Beda dengan nanti alif lam yang satu lagi. Yang di atas lamnya ada sukunnya, ada bulatnya. Ini kosong. Kenapa? Ini karena setelah alif lam ini ada huruf syamsiah itu shin. Shin ya. Nah ini. Tuh. Ini penyebabnya. Bukan kebetulan tapi ada ketentuannya. Kalau setelah alif lam, ini alif lam. Kalau setelah alif lam ada salah satu huruf syamsiah yang 14. Huruf syamsiah itu 14. Di sini salah satunya ada shin. Gimana ngapalnya? Nah ini nanti ada ya. Dilihat di buku hijau ya. Buku hijau kita, buku wajib kita. Di halaman 10, 11, 12. Itu tentang alif lam komariah, alif lam syamsiah. Tentang hukum alif lam. Di situ ada alif lam yang dibaca, alif lam yang tidak dibaca ya. 10, 11, 12. Di halaman 10-nya bagan. Halaman 11-nya ada pengertian alif lam komariah. 12-nya alif lam syamsiah ini. Ya. Shin. Karena setelah alif lam bertemu huruf syamsiah itu shin. Huruf syamsiah ada 14 ya. Ta, tha, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, to, za, lam, nun. Tapi nanti kalau ibu dan bapak lihat di buku hijau halaman 12 beda urutannya ya. Kalau urutan yang saya sudah saya robah. Jadi digampangkan. Ta, tha, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, to, za, lam, nun. Kalau di buku hijau nanti to, tha, sod, ro, ta, do, zal, nun, dal, sin, zo, zai, shin, dan lam. Ada di halaman 12 ya, dilihat. Itu ya. Karena setelah alif lam ada huruf syamsiah yaitu shin. Ini alif lam. Pak Hari saya nggak hafal. Gimana caranya? Tandai aja alif lam ini tidak dibaca karena tidak ada tanda baca. Itu. Kenapa? Biasanya setelah alif lam ini ada huruf yang bertasdid. Nah ini sadah, sidah. Nah ini ya. Itu alif lam syamsiah. Itu cirinya alif lam tidak dibaca. Gampang aja gitu ya. Kalau nggak hafal alif lam syamsiah apa hurufnya berapa, nah, itu aja cara mudahnya. Tuh ya. Ini cirinya di atas alif lamnya tidak ada tanda apa-apa. Tetapi setelah alif lam ini ada siddah, ada saddah, ada pendobel atau tasdid. Nah ini. Nah, di atas lamnya tidak ada apa-apa, itu kosong. Tetapi setelah alif lamnya ada tasdid. Nah ini ya, alif lam, ciri alif lam yang tidak dibaca.
Kenapa tidak dibaca? Bukan kebetulan, ada ketentuannya. Kenapa tidak dibaca? Karena setelah alif lam ini ada huruf shin ya. Nah, itu penyebabnya. Karena ada huruf shin, maka di atas alif lamnya tidak ada apa-apa. Setelah alif lam ada huruf shin yang bertasdid. Jadi bacanya minash, nyambar ke situ ya. Itu alif lam syamsiyah. Syai ini harfulin, huruf lain ya. Kenapa huruf lin? Tuh. Terjadi apabila huruf yang berbaris patah bertemu ya mati atau waw mati. Nah, ini kebetulan bukan waw tapi iya. Tuh ya. Huruf yang berbaris patah. Nah, ini bukan hurufnya ya. Yang jadi titik pokok ininya adalah barisnya itu. Hurufnya maksudnya apa saja. Pokoknya ada huruf yang berbaris fathah. Nah, ini ya, yang patah ini. Tuh. Itu garis itu yang kayak alis tuh. Itu namanya fathah. Huruf yang berbaris patah ketemu ya mati atau waw mati itu harful lin, huruf lin. Ini ya. A'udzubillahi minasyaiton. Ta-nya ini ta mad tabi'i, huruf qasar yang berubah panjang. Kenapa? Karena ta-nya ketemu ini. Tuh. Terjadi apabila ada huruf yang berbaris fathah bertemu alif. Nah, ini. Huruf yang berbaris patah ketemu alif. Ya. Tuh. Jadi mad tabi'i itu nanti 3 ya. Ada berbaris fathah dengan alif, berbaris kasroh dengan ya mati, berbaris doma dengan waw mati. Di sini ada lengkap. Ini mad tabi'i ini, doma dengan waw mati itu, mad tabi'i. Ini tadi patah dengan alif. Ini kasroh dengan ya mati. Kenapa alif kali disebut mati? Karena alif huruf mati ya. Nah, itu. A'udzubillahi minasyaitonir ni-nya. Nah, ini ni-nya qasar, pendek, bacaan pendek ya. Nir, alif lamnya sama seperti tadi, alif lam yang tidak dibaca. Kenapa tidak dibaca? Gampangnya karena tidak ada tanda baca. Kita kan suruh baca. Orang nggak ada tanda bacanya ya jangan dibaca. Kenapa nggak dibaca? Nah, ini namanya alif lam syamsiyah. Kenapa? Kenapa tidak dibaca? Tuh, karena di atas lamnya tidak ada tanda baca. Ya, tidak ada tanda apa-apa. Gimana harus dibaca? Orang nggak ada tandanya. Kenapa? Karena di atas lamnya kosong, tidak ada tanda apa-apa. Tuh ya. Tidak ada tanda apa-apa di atas lamnya. Tidak ada tanda baca, maka jangan dibaca. Kenapa terjadi? Karena setelah alif lam ini, setelah alif lam ada huruf syamsiah yaitu ro. Nah, ini. Ya. Hafal bagus huruf syamsiah 14. Ini ro bagian daripada huruf syamsiah yang 14. Alif lam ini ya. Setelah alif lam ketemu ro. Nggak hafal Pak Hari, ya udah, alif lam ini tidak dibaca. Kenapa tidak dibaca? Ya karena tidak ada tanda baca. Tetapi cirinya nanti ada tasdid itu. Tuh ya. Nah, ini alif lam ini cirinya di atas alif lamnya tidak ada tanda apa-apa. Ini aja ya, Komariah Syamsiah cuman gini-gini doang. Tapi banyak yang nggak mudeng. Nih. Alif lamnya tidak dibaca. Kenapa tidak dibaca? Karena tidak ada tanda baca. Tidak ada tanda apa-apa. Kenapa terjadi alif lam ini tidak dibaca? Karena setelah alif lam bertemu huruf syamsiah itu ro. Cirinya apa ini? Tasdid tuh ya. Cirinya di atas lamnya kosong, tapi setelah alif lamnya ada huruf yang bertasdid. Nah, ini namanya tasdid yang kayak mahkota, yang kayak huruf W ya. Cirinya di atas lamnya tidak ada tanda apa-apa. Tetapi setelah alif lam ada siddah, saddah, tasdid ya, siddah. Ini ji qasar. Ji ini menjadi panjang, menjadi mad tabi'i karena huruf yang berbaris kasroh ini ketemu ya mati itu. Jinya qasar asalnya. Huruf qasar ini berubah menjadi mad tabi'i. Ya. Huruf qasar yang bertemu ya mati itu. Ya. Huruf yang berbaris kasroh bertemu ya mati. Itu ya. Huruf yang berbaris kasroh bertemu ya mati. Inilah mad tabi'i. Mad tabi'i ini tidak sampai di sini. Mad tabi'i ini pun berubah nanti namanya ya. Ini mad tabi'i karena huruf berbaris kasroh ketemu ya mati. Tapi di sini bisa tetap mad tabi'i, bisa enggak. Maksudnya kalau dibacanya nyambung ini tetap mad tabi'i, ini qasar. Minya qasar. Tapi kalau berhenti membacanya lain lagi, ini mad tabi'i ini berubah. Ini mad tabi'i kan ini berbaris kasroh dengan ya mati. Nah ya. Minya huruf qasar, huruf pendek, bacaan pendek. Nah, ini terjadi mad tabi'i ini yang bertemu huruf satu huruf tapi hurufnya satu huruf hidup yang dibaca mati. Karena berhenti membacanya, mad tabi'i ini pun berubah namanya, tidak jadi mad tabi'i lagi.
Tuh ya, matobi ketemu satu huruf hidup dihentikan. Nah ini, matobi yang bertemu satu huruf hidup karena berhenti membacanya dihentikan, maka berubah namanya tidak matobi lagi, tetapi ini menjadi mad arid lis sukun. Tuh bismillah aja panjang ya. Ini tahu aja, belum bismillahnya ya. Mad arid lis sukun, matobi yang bertemu dengan satu huruf hidup yang berhenti membacanya. Tuh ya, matobi ji matobi ketemu satu huruf hidup yang berhenti membacanya. Bismillahirrahmanirrahim, binya pendek, bacaan pendek kosor. Bis kosar juga, mi juga kosar. Ya. Bismillah, lapad Allahnya dibaca tipis. Tipis, kenapa tipis? Tuh. Kenapa tipis? Lapad Allah ini dibaca tarkik. Tipis itu tarkik. Tarkik karena sebelum lapad Allah ada huruf yang berbaris di bawah ini. Sebelum lapad Allah ada huruf yang berbaris di bawah ini, baris kasroh. Gitu ya. Tuh. Sebelum lapad Allah ini ada huruf yang berbaris di bawah. Nah ini. Sebelum lapad Allah ada huruf yang berbaris di bawah. Ini dibacanya nggak bunyi A, nggak bunyi O. Jangan bismillah tapi bismillah. Tarkik. La-nya mad asli. Kenapa mad asli itu? Ada patah berdiri. Jadi kalau ada patah berdiri semuanya itu ya patah berdiri, kasrah berdiri, doma terbalik itu semuanya adalah mad asli. Tapi selain di alif dan di hadomir. Kalau di alif nanti mad badal. Kalau di hadomir nanti masilah qasirah. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam samsiah, alif lam tidak dibaca. Kenapa tidak dibaca? Gampangnya tidak ada tanda baca. Alif lam yang tidak dibaca karena tidak ada tanda baca. Karena setelah alif lam ada huruf samsiah yaitu ro. Ini penyebabnya ya. Tapi kalau kita nggak hafal ya kenali aja. Oh ini alif lamnya tidak dibaca. Kenapa alif lam ini tidak dibaca? Tuh warnanya kuning. Kalau Quran warna ini oranye ya. Ini yang huruf-huruf yang tidak dibaca. Ada tapi tidak dibaca. Kenapa tidak dibaca? Gampangnya karena tidak ada tanda baca di atas ini tuh. Kenapa tidak ada tanda baca? Karena setelah alif lam ini bertemu huruf samsiah itu ro. Nah ini ya. Jadi alif lam ini tidak dibaca. Tuh ya. Karena setelah alif lam ada huruf yang samsiah itu ro. Masalahnya kalau nggak hafal gimana? Ya ini aja. Di atas lamnya tidak ada tanda apa-apa. Setelah alif lam ini ada tasdid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alif lam ini cirinya di atas lamnya tidak ada tanda apa-apa. Tuh ya. Tidak ada apa-apa kan? Makanya karena tidak ada tanda apa-apa, makanya jangan diapa-apain. Jangan dibaca. Kenapa? Sebagai akibat karena setelah alif lam bertemu huruf samsiah. Tapi cirinya ada tasdid tuh. Nah ini ya. Tuh ada tasdid. Ini saddah. Cirinya di atas lamnya tidak ada tanda apa-apa. Di atas lamnya tidak ada tanda apa-apa kosong. Tetapi setelah alif lam ada tasdid. Ada saddah di atas huruf ro tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ro-nya dibaca tebal. Kenapa? Karena berbaris di atas. Ro. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ini ro-nya dibaca tebal. Tabkhim. Kenapa dibaca tebal ro-nya? Nah, itu karena barisnya di atas. Ro-nya juga pendek. Ya kosar. Jangan dibaca panjang. Cuma double aja musad. Ada pendobelnya ya. Rahman. Ro-nya tipis. Ma-nya ini mad asli. Kenapa mad asli? Tuh. Ada patah berdiri ya. Mad asli ini. Lupa. Pokoknya ada yang berdiri mirip alif ya panjang satu alif. Ada kasroh berdiri, ada doma terbalik. Panjang dibacanya satu alif. Panjang bukan A-nya tapi ma ya. Ini kan bismillah. Lam ini jadi panjang la. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mad asli ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ni-nya juga kosar bacaan pendek. Nir alif lamnya yang seperti tadi tidak dibaca. Alif lam syamsiah. Alif lam yang tidak dibaca. Ya. Kenapa tidak dibaca? Karena setelah alif lam bertemu huruf samsiah itu ro. Nah ini ro. Nah, ini penyebabnya ya. Enggak hafal Pak Hari ya. Hafalin di atas alif lam tidak ada tanda apa-apa. Tidak ada tanda baca maka jangan dibaca. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Cirinya alif lam samsiah itu di atas lamnya tidak ada tanda apa-apa. Tetapi setelah alif lam ada tasdid. Ciri alif lam yang tidak dibaca. Kalau ciri alif lam yang dibaca kan gampang. Di atas lamnya ada tanda baca. Ada bulat, ada sukun ya. Nanti ada di kalimat berikutnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Hi-nya ini ra-nya qasar tapi ra-nya dibaca tebal ya. Nyamber dan double itu ada tasjid double ya. Ra-nya dibaca double. Ra-nya dibaca tebal karena baris di atas. Ra. Tabkhim. Ya. Kenapa? Tuh. Karena di atas ra-nya berbaris fathah. Bismillahirrahmanirrahim. Hi-nya mad tabi'i. Kenapa mad tabi'i? Tuh huruf yang berbaris kasrah ketemu ya mati tuh ya, berbaris kasrah ketemu ya mati. Huruf yang berbaris di bawah tuh hi ketemu ya mati itu jadi mad tabi'i ya. Hi mad tabi'i ini juga akan berubah namanya. Mi-nya qasar ya. Ya mi. Mad arid disukun jadinya karena mad tabi'inya bertemu satu huruf hidup. Ini mad tabi'i hi ketemu satu huruf hidup dihentikan. Karena berhenti membacanya karena dihentikan maka berubah namanya tidak mad tabi'i lagi. Tetapi namanya menjadi mad arid sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Mad arid sukun yaitu mad tabi'i yang bertemu dengan satu huruf hidup yang dibaca mati berhenti membacanya. Tuh ya. Mad arid sukun. Kul. Ini kul qasar pendek. Kul katakanlah. Ini kepada Nabi katakanlah wahai Muhammad ya. Diterjemah perkataan nanti ada belajar. Kul. Lamnya ini qasar tapi berubah menjadi lam fi'il. Fi'ilnya di sini fi'il amar ya. Kul kata perintah. Katakanlah wahai Muhammad. Nah, lam fi'il ini karena lam matinya ketemu alif atau ketemu hamzah, ini lam fi'il ini menjadi idhar hukum lam mati. Karena huruf lam sukun bertemu dengan huruf berharokat yaitu alif. Kul a. Sebetulnya itu bukan alif yaitu hamzah. Nanti kita bahas apa bedanya alif dan hamzah ya. Ini kul karena ini fisiknya alif ya udah oke lah alif. Kul walaupun itu sebetulnya hamzah. Dibaca jelas idhar lam mati. A-nya qasar, kul a'u, O-nya juga qasar. Yang berubah nama qasar ini berubah menjadi mad tabi'i. Kenapa menjadi mad tabi'i? Karena huruf berbaris doma dengan waw mati. Kul a'u a qasar, O-nya mad tabi'i ya. Qasar yang berubah menjadi mad tabi'i karena apa? Ini doma dengan waw mati. Pasangan ya. Ingat mad tabi'i kan 3. Doma dengan waw mati, fathah dengan alif, kasrah dengan ya mati. Nah, ini doma tuh ya. Doma dengan waw mati. Jadi apa tadi namanya? Tuh di bawah ada. Mad tabi'i. Mad tabi'i. Kenapa? Tuh. Hurufnya apa saja? Hurufnya kan kebetulan ini ain, tapi hurufnya apa saja nanti? Yang penting doma dengan waw mati tuh. Ini mad tabi'i ya penyebabnya. Qul a'u ain yang berbaris doma dipanjangkan dengan waw sukun yaitu mad tabi'i. Dhu-nya qasar bacaan pendek. B-nya juga pendek qasar. Ra-nya juga qasar tapi ra-nya dibaca tebal. Kenapa? Karena ra-nya baris di atas. Ya, tabkhim. Kul a'udzu bira tabkhim ra, jangan bira ya, jangan kul a'udzu bira, kul a'udzu bira ra, biro jodoh, jangan bira jada. Biro ra ada o. Sebagian orang seberang susah ngomong o ya. Al-Baqarah juga Al-Baqarah. Ra ya, bukan ra. Kul a'udzu birabb. Ba-nya qasar berubah menjadi musyaddad, bertasdid. Nah, ini ada pendobel. Birabb. Qul a'udzu birabbin bin. Nah, B-nya qasar tapi double dibacanya ya. Maksudnya dibacanya pendek. Tuh ya. Karena bertemu huruf yang bertasdid yaitu huruf ba. Nah, ini ya. Ini musyaddad ya. Musyaddad double. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, alif lamnya alif lam tidak dibaca. Ini alif lam syamsiah. Kenapa tidak dibaca? Gampangnya karena tidak ada tanda baca. Kenapa? Karena setelah alif lam bertemu huruf syamsiah itu nun. Nah, ini ya. Alif lamnya tidak dibaca karena tidak ada tanda baca. Jadi di sini birabbin. Nah, ini alif lamnya ada, alifnya nih hamzahnya hamzah wasol. Enggak dibaca, ini enggak dibaca. Jadi sini nyamber ke sini ya. Qul a'udzu birabbin. Nunnya bertasdid gunnah ya. Karena setelah alif lam ada huruf syamsiah itu nun ya, alif lam syamsiah. Nunnya bertasdid juga jadi gunnah. Nah, ini juga nanti berubah jadi mad tabi'i. Kenapa? Huruf yang berbaris fathah ini dengan alif.
Qul a'udzu birabbin nas. Mad tabii ini juga akan berubah namanya menjadi mad arid disukun. Kenapa? Ya, ini mad tabii karena nun yang berbaris fathah dipanjangkan dengan alif. Mad tabii tidak abadi, berubah nanti namanya menjadi mad arid disukun. Karena ada mad tabii yang bertemu dengan satu huruf hidup nih, satu huruf hidup yang berhenti membacanya. Karena kita henti mad ini mad tabii ini kosar bacaan pendek. Mad ketemu satu huruf kosar jika berhenti membacanya maka berubah namanya menjadi mad arid sukun jika berhenti membacanya. Pusing? Ya dikit-dikit lah ya. Ditonton aja tentu. Ini mad arid sukun. Ya. Qul a'udzu birabbin nas terjadi karena mewakafkan huruf mad di akhir kalimat. Ini huruf mad ketemu satu huruf hidup tapi bukan huruf mad ini ya. Huruf madnya ini ketemu satu huruf hidup di akhir kalimat ini dihentikan. Sebetulnya di tengah juga bisa. Nah ini qul a'ud bisa juga jadi mad arid disukun, bisa saja ya. Karena rumusnya tadi mad tabii ketemu satu huruf hidup dihentikan karena berhenti membacanya. Cuman kalau berhenti di sini kan nggak mungkin. Tapi kalau kalimatnya panjang di suratul Baqarah yang ayatnya panjang bisa berhenti di tengah ya. Itu. Qul a'udzu birabbin nas. Ini tanda wakafnya ini adamul wakaf. Tanda wakaf yang terlarang. Dilarang berhenti. Kok berhenti? Karena ada ketentuan lain. Ada nomor ayat nomor 1 ya, ayat 1. Jadi kalau Quran ini satunya di sini. Kalau bahasa Indonesia kan Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Di sini bukan. Baca dulu baru itu kayak Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kayak gitu. Jadi nomornya di ujung ya. Kalau Quran di ujung, kalau Latin, kalau bahasa Indonesia di awal nomornya ya. Jadi nyebutin dulu baru satu ayat di sini. Quran seperti itu adanya ya. Nah ini. Tanda wakafnya adamul ain, adamul waqfi, adamul waqaf dilarang berhenti. Kenapa berhenti? Karena ada nomor ayat. Nomor ayat ini sama seperti waqaf mutlak. Artinya berhenti di sini boleh ya, boleh berhenti di situ. Tidak diperbolehkan berhenti kecuali di akhir ayat ini kan ada nomor ayat. Malikin nas, maknya pendek, kosar ya. Malidinya juga kosar. Ki-nya juga kosar, pendek. Ya kan? Maliki, jangan. Maliki pendek. Malikin, nih alif lamnya tidak dibaca. Alif lam yang tidak dibaca. Jadi dari sini yang malikin tuh ke nun ya. Ini alif lam tidak dibaca namanya alif lam syamsiah. Syamsun matahari. Kenapa terjadi? Karena setelah alif lam bertemu huruf syamsiah itu nun. Nah ini ya. Karena setelah alif lam ada huruf syamsiah yaitu nun. Kok bisa tahu? Taunya dari ciri ini alif lam tidak di atas alif dan lam tidak ada tanda, tapi ada nun yang bertanda. Ini alif lam syamsiah. Itu ya. Alif lam yang tidak dibaca. Cirinya di atas lam tidak ada tanda, di sini ada tasydid ini. Sidah pendobel. Kalau komariah nanti cirinya di atas lamnya ada sukun. Ya itu gampang. Alif lam yang dibaca sama nggak dibaca. Ini yang nggak dibaca sama yang dibaca. Ini yang tidak dibaca. Malikin nas, nunnya bertasydid gunnah. Na mad tabii karena huruf yang berbaris fathah ini huruf yang berbaris fathah dengan alif. Mad tabii ini tidak abadi ya. Ini mad tabii ini. Karena nun yang berbaris fathah dipanjangkan dengan alif. Tidak abadi. Mad tabii ini berubah menjadi mad arid sukun jika mad tabiinya berhenti membacanya. Dan catatan ada satu huruf. Kalau 2-3 huruf nggak jadi. Malikin nas jadi panjang tuh. Mad tabii ketemu satu huruf hidup dihentikan. Asalnya panjangnya satu alif. Nah, karena bertemu satu huruf hidup dihentikan, panjangnya menjadi 2,5 alif atau 5 harokat, 5 ketukan. Kadang-kadang ada yang baca 6 ketukan ya. Malikin nas tuh mad arid sukun ya. Karena mewakafkan huruf mad di akhir kalimat. Tapi bukan huruf madnya aja. Ingat ada huruf qasar ini. Kalau ada nanti di ujung ada huruf mad doang, itu tetap mad tabii, mad asli. Mana wadduha tetap panjang, tidak jadi mad arid sukun walaupun di akhir ayat. Tapi itu hanya menjadi mad tabii atau mad asli saja, ya. Atau nanti mad iwad di ujungnya. Malikin nas, ini tanda wakafnya sama. Adamul wakaf dilarang berhenti. Kok berhenti? Karena ada nomor ayat. Karena nomor ayat ini sama nilainya seperti wakaf mutlak. Jadi kalau berhenti di sini boleh, nggak usah ngulang. Ya.
Tidak diperbolehkan berhenti kecuali di akhir ayat ini. Karena ini ada nomor ayat sama artinya seperti dengan wakof mutlak nilainya. I-nya kosar ya, ini kosor bacaan pendek. Pendek. La-nya ini mad asli. Kenapa mad asli itu? Ya, mad asli. Pokoknya ingat-ingat, patah berdiri, kasar berdiri, doma berdiri panjang walaupun namanya berubah-ubah. Maksudnya kalau di atas alif mad badal, di atas hadomir basila kosiroh. Selain di alif dan di hadomir, ha gede di ujung, itu semuanya adalah mad asli. Pokoknya ada yang berdiri mirip alif, ya panjangnya satu alif. Hi-nya kosor pendek. Hin alif lam ini alif lam yang tidak dibaca. Kenapa tidak dibaca? Tidak ada tanda baca. Itu gampangnya. Kenapa tidak ada tanda baca? Itu efek akibat. Karena setelah alif lam ini ketemu huruf samsiah itu nun. Cirinya di atas lam tidak ada tanda apa-apa. Tetapi setelah alif lam ada huruf yang bertasdid. Nah ini ada tasdid, ada sada, ada pendobel. Inilah ciri alif lam yang tidak dibaca atau disebut juga alif lam syamsiah. Tuh ya. Ilahin. Nah ini karena alif lam ada huruf ya, syamsiah itu nun ya. Karena setelah alif lam ini, setelah alif lam ada huruf samsiah itu nun. Itu huruf yang tidak dibaca lamnya. Alif lam yang tidak dibaca ya, bukan huruf yang tidak dibaca. Ya dari si huruf ini tidak dibaca jadinya. Ini alif lam syamsiah, alif lam yang tidak dibaca. Nun bertasdidnya gunnah. Nunnya ini matobi. Kenapa matobi? Huruf yang berbaris fathah ini dengan alif. Tapi ini tidak abadi. Kalau dihentikan berubah nama. Tapi kalau nggak dihentikan tetap ya. Maksudnya kalau diteruskan ilahin nasi min tuh digabung ini nggak ada mad disukun karena berhenti membacanya, karena dihentikan mad tabii ketemu satu huruf hidup, bukan mad tabii yang dihentikan ya, bukan. Jadi mad dihentikan harus ada satu, karena kalau ada dua huruf juga nggak jadi. Setelah mad tabii ada satu huruf hidup yang jika dibaca mati dihentikan menjadi mad arid disukun. Nah ini karena nun yang berbaris fathah ini dipanjangkan dengan alif ini mad tabii. Tapi mad tabiinya tidak abadi. Karena mad tabiinya ketemu satu huruf hidup dihentikan, karena mad ini bertemu satu huruf hidup yang berhenti membacanya dihentikan, maka tidak mad tabii lagi, tapi berubah menjadi mad arid lis sukun. Itu ya. Mad arid lis sukun. Ilahin nas. Karena mewakafkan huruf mad di akhir kalimat. Huruf mad ada di akhir kalimat yang ketemu tapi kini kurang ini kalimatnya ya. Ketemu satu huruf hidup yang berhenti membacanya. Karena kalau mad doang itu tadi yang saya bilang. Wadduha kan mad tabii dihentikan, berhenti membacanya. Tapi tetap kalau di ujung mad tabii mad asli tetap ya. Wadduha gitu kan. Nah ini. Ini tanda wakafnya sama lam alif. Dilarang berhenti. Kok berhenti? Karena ada nomor ayat ya. Kalau di akhir seperti ini tidak fungsi ini. Jadi tanda wakaf adamul wakfi, adamul wakafnya nggak berfungsi ya. Walaupun ada tanda wakaf, tapi berhenti di sini tidak usah ngulang. Tidak diperbolehkan berhenti kecuali di akhir ayat ini. Jadi boleh berhenti dan nggak usah ngulang. Mi-nya kosar ya. Mi ikhfa ini karena nun mati ketemu shin. Dibacanya ini karena nun mati bertemu dengan huruf shin ikhfa. Dibacanya samar. Jangan dengung. Samar ya, antara n dan shin. Syar, ra-nya musyaddad, double, musyaddad bertasdid ya. Karena ini ada pendobel.